Halo semuanya, hari ini saya ada di Honda CR-V generasi keempat dan saya akan menunjukkan kalian bagaimana cara kalian bisa memasang monitor Android Auto untuk head unit bawaan pabrik CR-V generasi keempat ini. Jadi seperti yang kalian tahu untuk CR-V ini dia head unit bawaannya tidak ada layarnya, layarnya dari satu dengan mobil dan apabila kalian ganti head unit ini maka nanti layar itu tidak akan berfungsi lagi kecuali kalian beli modul CAN bus yang harganya cukup mahal. Jadi hari ini kita akan pasang saja monitor Android Auto yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi selain layar 10 inci, sebenarnya juga ada layar 7 inci yang bisa kalian tancapkan di sini ya. Ini juga ada versi yang lebih murah, nanti saya akan tunjukkan keduanya bagaimana cara pasangnya. Oke, sekarang yang pertama ini adalah layar 10 inci ya. Jadi dia ini sebenarnya hanya layar tipis yang nanti menggunakan bracket ditempel ya, di mana saja di mobil. Dan dia ini punya koneksi USB, micro SD, jack DC dan juga ada aux ya, dan juga ini ada slot untuk kamera mundur. Nah, untuk mode mobil ini karena head unit ini tidak punya aux ya, walaupun di sini ada tulisannya ini ternyata hanya USB. Jadi nanti kita mengkoneksikan head unit ini menggunakan FM transmitter. Selanjutnya kita tempelkan ya monitor ini menggunakan double tip di atas head unit aslinya dan sekarang kita siapkan colokan 12 voltnya ya untuk menyalakan monitor ini. Oke, sekarang kita tancapkan ya colokan 12 volt di power outlet. Selanjutnya jangan lupa masukkan jack DC untuk monitor dan kemudian tancapkan kabel USB untuk pertama kali kita pairing HP. Oke, jika sudah, kita nyalakan mobilnya dan kita nyalakan radio. Pastikan radio ini frekuensinya sama dengan yang ada di monitor ya. Sebelumnya ini saya sudah samain 108,00. Sekarang kita tancapkan kabel USB ke mobil dari HP ya. Kemudian di sini akan muncul layar Android Auto di HP-nya dan juga ada di monitornya. Nah, di sini kalian sudah lihat, sekarang HP-nya sudah berhasil terkoneksi dengan monitor. Oke, sekarang kita coba matikan mobilnya. Oke, sekarang kalian lepas ya kabel USB-nya. Dan untuk HP ini, saya akan taruh di sini. Kita tidak akan pencet apa-apa di HP. Nyalakan mesin mobil. Kemudian dalam beberapa detik, monitor ini akan otomatis terkoneksi dengan HP. Oke, jadi sekarang monitor sudah terkoneksi dengan HP dan kita akan coba dulu ya, musiknya apakah masuk atau tidak. Pastikan radio frekuensinya sama. Oke, jadi ini sudah berhasil menggunakan layar Android Auto. Sekarang saya akan tunjukkan kalian untuk layar yang lebih kecil. Oke, jadi untuk yang layar kecil sebenarnya sama. Bedanya dia menggunakan suction cup ya. Cuman ini suction cup-nya ada lemnya, jadi gampang sekali. Tinggal kita tempel di sini. Kemudian nanti layar bisa dihadapkan ke sini. Nah, kelebihannya yang kecil ini selain dia lebih murah, harganya hampir separuh yang tadi, kita masih bisa ngintip ya. Layarnya kalau dari sisi sopir, apabila kita perlu informasi mobil, kita masih bisa lihat. Sedangkan kalau yang tadi, kita benar-benar tidak kelihatan. Oke, jadi selanjutnya untuk setting layar yang kecil ini, caranya sama persis dengan layar yang tadi. Pertama kita nyalakan mobilnya, kemudian pastikan frekuensi radio sama dengan frekuensi yang ada di layar ini. Sekarang kita akan tancapkan kabel Type-C ke HP. Kemudian di sini akan muncul tulisan Android Auto. Tinggal kita ikutin saja. Oke, jika sudah, matikan mobilnya. Dan kita lepas kabel USB-nya. Oke, jadi sekarang proses pairingnya sudah selesai. HP layarnya saya matikan, saya taruh sini. Kita nyalakan mobilnya. Dan dia akan otomatis connect ke wireless Android Auto. Kita tunggu sekitar 6 detik. Dan sekarang monitornya sudah terhubung dengan HP. Kita coba musiknya ya. Oke, jadi sekian review dari saya untuk monitor Android Auto
Jadi ini merupakan cara murah untuk kalian pasang Android Auto di mobil kalian yang sudah tua. Contohnya mobil ini yang sudah lebih dari 11 tahun. Dan ini bisa diaplikasikan ke mobil apa saja. Oke, terima kasih sudah menonton.